Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, pernahkah Anda mengucapkan Alhamdulillah saat memperoleh rezeki dari arah yang tidak terduga? Atau pernahkah Anda diselamatkan dari suatu kesulitan kemudian lantas Anda memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bila Anda pernah mengalaminya, maka sesungguhnya apa yang Anda lakukan hanyalah sebagian kecil dari perbuatan syukur. Mengapa demikian? Karena syukur yang ada di dalam ajaran Islam tidak hanya sekedar memuji Tuhan atas karunia yang diberikan, akan tetapi lebih dari itu. Seperti apakah bersyukur yang sempurna menurut ajaran Islam? Di dalam agama Islam, bersyukur itu tidak hanya diucapkan dengan lisan. Akan tetapi, bersyukur itu yang pertama adalah dengan hati, yang kedua dengan lisan, dan yang ketiga adalah dengan perbuatan. Bersyukur dengan hati adalah sadar dan mengetahui bahwa segala karunia yang kita peroleh sesungguhnya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menyadari akan nikmat-nikmat yang diberikan dan tidak melupakannya. Bersyukur dengan lisan adalah memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa Ta'ala selaku Tuhan yang memberikan nikmatnya kepada kita. Adapun bersyukur dengan anggota badan ialah merealisasikan kesyukuran kita dengan melaksanakan ibadah dan amal soleh karena Allah. Hadirin yang berbahagia, setelah kita mengetahui bahwasanya ternyata bersyukur itu haruslah dengan hati, lisan, dan perbuatan, maka sudahkah kita melakukannya dalam kehidupan sehari-hari? Faktanya, masih sedikit di antara kita yang benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan bersyukur dengan perbuatan, bersyukur dengan hati dan lisan saja sangat jarang kita lakukan. Sedikit sekali dari hamba-hambaku yang banyak bersyukur. Surat Saba ayat 13. Pada ayat tersebut, Allah sendiri menyatakan bahwa hambanya yang sangat bersyukur itu sangatlah sedikit. Buktinya, masih banyak di antara kita yang lebih banyak mengeluhnya dibandingkan ingat dan menyadari betapa banyak nikmat yang Allah berikan. Apabila hati kita saja belum mampu menyadari nikmat-nikmat Allah yang berikan, lalu, bagaimana mungkin kita bisa bersyukur dengan lisan dan perbuatan? Maka jawabannya tentu saja tidak mungkin. Hadirin yang berbahagia, mungkin banyak di antara kita yang sering memuji Allah setelah kita melakukan sholat dan bahkan rajin beramal solih dan beribadah. Tetapi, yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kita melakukan hal demikian adalah dalam rangka bersyukur atas karunia yang Allah berikan? Ataukah kita melakukannya karena hanya sebuah kebiasaan? Atau bahkan kita melakukannya karena keterpaksaan? Jadi inilah yang membedakan ibadah dalam rangka keterpaksaan dan ibadah dalam rangka bersyukur. Bila ucapan hamdalah yang kita ucapkan dan ibadah yang kita lakukan adalah karena kesadaran kita akan nikmat-nikmat Allah, maka kita akan ringan dalam menjalankannya, bahkan penuh dengan rasa bahagia. Sebaliknya, bila itu semua kita lakukan karena keterpaksaan, maka kita akan berat dalam menjalankannya. Hadirin yang berbahagia, pada ceramah tentang bersyukur ini, penceramah ingin membawakan sebuah kisah Bani Israel di dalam surat Al-Baqarah. Di dalam surat Al-Baqarah dikisahkan bahwa Bani Israel adalah salah satu kaum yang diberikan banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara kenikmatan itu adalah ketika Fir'aun hendak menyiksa mereka, maka Allah selamatkan mereka dari Fir'aun dan bala tentaranya. Lalu setelah mereka diselamatkan, bukannya bersyukur, akan tetapi mereka malah membuat kesalahan baru, yaitu menyembah anak lembu. Parahnya, mereka melakukan hal ini ketika nabi mereka, yaitu Musa, diutus oleh Allah untuk menerima Taurat. Akhirnya Allah pun memaafkan mereka agar mereka bersyukur.
Dan masih banyak lagi kenikmatan yang Allah berikan pada mereka selain yang barusan saya ceritakan. Tapi bukannya mereka bersyukur atas nikmat tersebut, mereka malah kufur. Akhirnya Allah pun murka kepada mereka serta Allah timpakan kehinaan. Hadirin yang berbahagia, dari kisah Bani Israil yang penceramah sampaikan, ternyata di situ kita belajar bahwa Allah itu sangatlah baik kepada hambanya. Hanya saja kita sebagai hambanya lupa untuk bersyukur atas kebaikannya. Akhirnya bukannya nikmat kita ditambah oleh Allah, akan tetapi justru Allah menimpa azab dan murkanya kepada kita. Oleh karena itu, berhati-hatilah jangan sampai kita kufur akan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Hadirin yang berbahagia, salah satu tips yang hendak penceramah berikan agar kita bisa senantiasa bersyukur adalah melihat orang yang saat ini berada di bawah kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum, wala tangzuru ila man huwa fawqakum, fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum." Lihatlah orang yang ada di bawah kalian, dan janganlah kalian melihat orang yang di atas kalian, karena sesungguhnya hal itu lebih pantas agar kalian tidak merasa kurang terhadap nikmat yang Allah berikan. Hadis riwayat Tirmizi. Bisa jadi dengan kita melihat orang yang saat ini sedang berada di bawah kita, kita pun tersadar bahwa ternyata apa yang Allah berikan saat ini merupakan nikmat yang banyak. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat padamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Surat Ibrahim ayat 7. Hadirin yang berbahagia, bisa jadi Allah tidak menambah nikmatnya kepada kita karena kita kurang bersyukur dengan nikmat yang saat ini kita peroleh. Allah bisa saja menambah nikmat kepada kita dengan mudah. Akan tetapi, hanya kitanya saja yang belum siap dengan tambahan nikmat tersebut. Nikmat sedikit yang saat ini kita peroleh saja belum bisa kita syukuri. Apalagi nikmat yang banyak dan melimpah. Bisa jadi Allah tahan nikmat tersebut kepada kita karena Allah tidak mau bila kita diberikan nikmat yang lebih banyak, bukannya kita bersyukur, akan tetapi kita justru makin ingkar, sombong, tidak puas, dan tamak. Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yashkurul qalila, lam yashkurul katsira." Barang siapa yang belum mensyukuri nikmat yang sedikit, maka belum mensyukuri nikmat yang banyak. Sahih Targhib. Oleh karena itu, hadirin yang berbahagia, syukurilah nikmat apapun yang Allah berikan, meskipun itu nikmat yang sedikit. Sadarilah bahwa apapun keadaan yang saat ini kita jalani adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian ceramah tentang bersyukur beserta dalilnya yang dapat penceramah sampaikan. Semoga ceramah tentang bersyukur kepada Allah ini dapat menyadarkan kepada kita agar senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kurang lebihnya penceramah mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.